Halo, selamat pagi anak-anak homeschooling Bintang Harapan yang dikasih Tuhan dan juga dikasih Miss Febe tentunya. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Miss harap kalian semua sehat. Miss harap kalian semua sukacita dan semangat ya. Untuk memulai hari ini kita akan belajar kembali sepanjang minggu ini. Wah, hari ini adalah awal dimana kita akan belajar sepanjang minggu ini. Waktu itu sebelum kita belajar, seperti biasa, Miss mengajak anak-anak semua untuk merenungkan firman Tuhan, untuk duduk diam terlebih dahulu, ya, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, ya. Oke, semuanya siapkan diri, duduk manis, ya, duduk manis, dibuka telinganya, ya. Kita mau berdoa, lipat tangan semua, tutup mata ya, semuanya tutup mata, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, khususnya hari ini dan sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati belajar mengajar kami, Tuhan memberkati aktivitas kami, Tuhan berikan kekuatan, semangat untuk belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak kasih Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di mana? Wah, ada yang nebak nih. Kemarin ini Miss Webber selalu berseri ya. Iya, tentang Abraham masih ya. Iya, tapi kan Abraham sudah meninggal, ya. Tapi dilanjutkan oleh siapa? Anaknya, ya. Bapak Abraham sudah meninggal, istrinya sudah meninggal, ya. Dan kemudian anaknya siapa kemarin? Anaknya siapa namanya? Ishak, ya. Ishak sudah menikah. Kemudian apa ya yang terjadi setelah menikah? Yuk kita baca firman Tuhan. Kalian yang sudah bisa baca firman, kalian baca, ikutin Miss Webe. Kalau yang belum bisa baca firman, dengarkan baik-baik ya. Tidak ada yang main-main. Oke, konsentrasi. Yuk. Anak, bacaan kita pada saat pagi hari ini yaitu terdapat di dalam Kejadian pasal 25, ya. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-22, ya, 22. Oke, Miss bacakan ya. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Paddan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita membaca tentang apa? Keturunan Abraham juga. Keturunan Abraham dari siapa? Dari Ishak. Nah, tadi Miss bilang setelah Ishak menikah, ya, tadi katakan setelah Ishak menikah, yaitu umur berapa tadi? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Ya, waktu Miss Webber tadi baca membaca firman, siapa yang menyimak? Ishak anak Abraham itu berumur berapa? 40 tahun. 40 tahun Ishak ini menikah. Lalu dia ternyata tidak langsung punya anak-anak, ya. Orang yang Ishak, ya, anak Abraham ini, meskipun dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia setelah menikah dia tidak mempunyai anak. Anak tadi dikatakan bahwa istrinya mandul. Hah? Istrinya mandul? Mandul itu apa sih, Miss? Mandul itu tidak memiliki anak.
tidak bisa punya dedek ya, nggak bisa punya anak, nggak bisa punya dedek lagi ya, belum lagi sama sekali belum punya anak. Wah, sedih nggak? Sedih ya, karena Abraham waktu dikasih visi sama Tuhan, waktu dikasih janji sama Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di mana? Di langit, seperti pasir di laut. Tapi kok anaknya nggak punya, anaknya Abraham kok mantunya kok mandul, terus gimana dong keturunannya? Hah? Nah, bukan dari anak-anak yang lain yang janji Tuhan itu, tapi dari keturunan dari Ishak. Lalu masalah besar, aduh gimana ya ya. Nanti dalam bacaan selanjutnya itu Ishak itu akhirnya punya anak ya, umur 60 tahun baru punya anak ya. Waktu menikah gak punya anak itu adalah suatu masalah yang sangat besar anak-anak, apalagi zaman dulu. Kalau tidak punya anak itu suatu hal yang memalukan, menjadi aib ya, aib bagi keluarga, aib bagi mama papanya itu ya, yang gak punya anak itu suatu yang memalukan. Nah, kemudian itu masalah besar bagi Ishak, masalah besar bagi siapa? Istrinya siapa namanya kemarin? Ayo, Ribka ya, istrinya Ishak adalah Ribka, dia mandul. Nah, kemudian apa yang dilakukan Ishak? Seperti bapaknya Abraham, Ishak kalau memiliki masalah, Ishak kalau memiliki pergumulan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang aduh gimana caranya ya. Dulu Abraham selalu berdoa kepada Tuhan, masih ingat nggak? Iya, selalu berdoa sama Tuhan. Nah, demikian juga Ishak. Di saat Ishak dan Ribka tidak memiliki anak, Ishak berdoa kepada Tuhan, ya, selalu berdoa. Ya, itulah yang diajarkan oleh bapaknya. Kalau ada masalah, mesti harus berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, bukan setelah berdoa, apakah langsung dijawab Tuhan? Tidak, anak-anak ya, tidak. Nah, Miss bacakan lagi ya. Firman Tuhan kepada tadi kan, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, anak-anak, berarti tadi waktu Ishak tidak memiliki anak, dia langsung berdoa sama Tuhan, tiap hari berdoa, belum dijawab Tuhan, berdoa lagi, belum dijawab Tuhan, berdoa lagi, belum dijawab Tuhan juga. Tapi Ishak tidak patah semangat, ya, selalu setia, selalu tekun berdoa sampai dijawab. Umur berapa? Setelah berdoa dari umur 40 sampai umur 60 baru anaknya lahir. Berarti Ishak itu berdoa selama berapa lama? 19 tahun, anak-anak. 19 tahun itu bukan sesuatu yang cepat, tetapi yang sangat panjang ya, sangat panjang waktunya ya. Itu orang yang setia kepada Tuhan selalu ada masalah nggak? Sering ada masalah, tetapi dalam masalah itu bagaimana kita melewatinya? Kita harus tetap bersabar, kita harus tetap berserah kepada Tuhan, dan tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan meskipun belum dijawab. Harus tetap setia dan setia sampai Tuhan menjawab doanya ya. Nah, kemudian tadi waktu Ishak berdoa, akhirnya Tuhan kasih berfirman, nanti dalam kandunganmu akan kepada Tuhan berfirman kepada istrinya ya, nanti dalam kandunganmu akan ada 2 bangsa yang besar,
Maksudnya apa? Ternyata di dalam kandungannya Ibu Ribka itu ada 2 anak. Wah, anak kembar. Siapa yang punya saudara anak kembar? Punya saudara kembar? Ayo, mamanya yang punya anak kembar siapa? Nah, kalau Miss punya saudara, bukan saudara kembar, ponakan Miss kembar. Lucu deh. Nah, ini juga Bapak Ishak dan Ibu Ribka memiliki anak yang kembar hasil doanya, yaitu selama 19 tahun. Wah, 19 tahun Ibu Ribka dan Bapak Ishak ini berdoa untuk meminta anak. Kemudian Tuhan kasih dan kembar. Tadi ada nanti ada 2 bangsa bertolak-tolakan. Wah, apa maksudnya bertolak-tolakan ya? Nanti Miss akan lanjutkan waktu yang akan datang ya. Apa yang akan terjadi dengan anak-anaknya Bapak Ishak tadi? Kenapa tadi kok waktu mau lahir tumitnya dipegang sama adiknya? Ya. Tadi warnanya yang pertama lahir warnanya merah kemerahan, bulunya banyak. Wah, siapa tadi? Ya, nanti Miss kita ketemu akan minggu yang akan datang ya. Nah, anak-anak, di sini Miss mau katakan kepada kalian semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berdoa, ya. Orang yang selalu berdoa belum tentu hidupnya selalu baik-baik saja, tidak. Selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Nah, terus dalam masalah itu bagaimana, Miss? Apakah doanya langsung jawab? Ada yang doanya langsung dijawab, tetapi ada yang harus menunggu dan menunggu. Nah, intinya di sini bukan masalah nggak ada masalah atau ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus setia berdoa, terus setia mengikut Tuhan, meskipun doa-doa kita belum dijawab sampai sekarang, ya. Terus setia mengikuti firman Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan dan tetap selalu menunggu janji Tuhan dengan waktunya Tuhan, dengan menjaga hidup kita dengan baik. Nah, anak-anak, apa nih doa-doa kalian? Miss, aku kan masih kecil, enggak apa-apa. Kalian berdoa mungkin, Miss, aku kesulitan belajar. Berdoa terus, berdoa dan berusaha terus. Kalian pasti bisa. Kalian itu hebat. Tuhan tuh memberikan janjinya kepada kalian semua bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah anak-anak yang dikasihinya, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kalian semua. Baik Miss juga, baik guru-guru yang lain juga, baik mama papa, semuanya dikasih sama Tuhan. Intinya kita harus apa? Tetap setia dan harus bersabar. Lalu apa? Menjaga hidup dengan baik supaya hati Tuhan selalu disenangkan oleh hidup kita. Yo, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa mau menyenangkan hati mama papa? Wah, kalau mama papa hatinya senang, biasanya mama papa membelikan, wah ini anakku mau belikan makanan yang enak, karena dia anaknya baik, membelikan makan yang bagus, membelikan sepatu yang bagus, tas, dan segala macam. Nah, itu kalau kalian menyenangkan hati orang tua, apalagi kalau kita selalu menyenangkan hati Tuhan, ya. Mungkin tidak langsung dijawab, ya, supaya apa? Supaya ini kita belajar, kita tetap bersabar, ya, bersabar meskipun dalam kesulitan. Pasti kalau kita setia, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya dan sangat indah, ya, anak-anak. Demikian firman Tuhan, dan kita akan lanjutkan waktu yang akan datang. Nanti apa yang akan terjadi, apa yang terjadi dengan anak-anak yang Ishak tadi, ya. Anak-anak Ishak tadi apa yang akan terjadi? Wah, 2 bangsa yang besar saling bertolak-tolakan. Wah, tumitnya ditarik sama satu. Wah, apa maksudnya? Nah, kita akan ketemu di waktu yang akan datang. Oke, demikian firman Tuhan. Anak kasih Tuhan, tetap semangat, tetap setia, meskipun saat ini kalian semua masih terbatas, ya. Belajar terbatas, ibadah terbatas, tetapi intinya tetap setia dan bersabar, ya, dan harus menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan juga orang tua. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa, yuk.
Bapa yang baik, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya tetap setia, tetap berdoa, tetap bersabar, menunggu waktu Tuhan, sampai Tuhan mengabulkan setiap doa-doa anak-anak-Mu dan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, jaga hidup kami dimanapun kami berada. Kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.